Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan karena sekali lagi kita dapat bertemu di dalam ibadah raya kita. Sungguh pun kita hanya dalam talian saja, tidak apa-apa. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Baik, untuk pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11, yaitu dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan baca dan Anda boleh mengikuti saya dalam terjemahan apapun. Filipi 2 ayat 1 hingga 11. Saya baca. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap keseteruan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 yang terakhir. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk mendengar dan belajar akan firman-Mu yang terambil dalam Filipi pasal yang kedua. Sekali lagi Tuhan, kami mohon kuasa daripada Roh Kudus Allah sendiri untuk memimpin, bahkan memberikan kami hikmat untuk mengerti akan firman-Mu. Sungguh pun hamba-Mu yang akan menemani anak-anak-Mu untuk belajar firman Tuhan ini terbatas, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus Allah sendiri lah yang akan memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan Juli ini kita akan belajar satu tema lagi, yaitu nilai-nilai murni orang Kristen. Dan pada kesempatan ini, salah satu nilai yang perlu kita pelajari adalah menjadi hamba sesama. Berarti tema umum kita adalah nilai-nilai murni Kristen, tapi saya akan memberikan subtema yaitu menjadi hamba sesama, bagi sesama. Mungkin kita boleh, ataupun pertanyaan yang kita boleh ajukan kepada diri kita, mungkinkah kita boleh menjadi hamba? Atau mampukah kita menjadi hamba? Atau pertanyaan yang lain, sanggupkah kita menjadi hamba? Panggilan untuk menjadi hamba bukanlah suatu perkara yang mudah, yang senang. Apalagi bila kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, ataupun kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang punya sikap yang ego, ataupun yang tinggi diri, ataupun tinggi hati. Ada orang mengatakan
seperti ini, yaitu dia mencirikan ada beberapa ciri orang-orang yang ego ataupun tinggi hati. Yang pertama dikatakan, orang ini hanya dapat melihat dari sudut pandangnya. Dengan kata lain bahwa dia tidak dapat melihat daripada sudut pandang orang lain. Dia hanya memandang ataupun berpegang kepada pendapat dan pandangannya sendiri. Apalagi untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Tidak mudah untuk bercakap ataupun berbincang dengan orang seperti ini, karena ia berusaha agar kita yang menurut pandangan dan pendapatnya. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang ego. Ada orang mencirikan seperti ini, yaitu bahwa hanya memikirkan kepentingan pribadi. Jadi apa yang dikerjakannya selalu untuk kepentingan pribadi dan bukan kepentingan orang lain. Ia tidak mengenal arti pengorbanan. Dia juga tidak mengenal arti ketulusan. Karena baginya semua hal itu perlu diperhitungkan berdasarkan untung atau rugi. Atau apakah kalau saya buat ini saya dapat untung, apakah saya lakukan ini saya mendapat kerugian. Itu sifat yang kedua daripada orang yang ego ini. Nah, jadi pertanyaan yang kita perlu tanya untuk kita pada hari ini ialah bahwa mengapa kita harus menjadi hamba bagi sesama kita. Kalau kita melihat dalam teks pembacaan yang kita sudah baca sebentar tadi, sekurang-kurangnya ada dua alasan mengapa kita harus menjadi hamba. Alasan yang pertama adalah karena status kita adalah hamba Kristus untuk melayani sesama kita. Bila kita berbicara mengenai dengan status, ada suatu frasa ataupun ada satu kata yang sangat penting yang selalu diulang-ulang, yang seringkali diulang oleh Paulus di dalam penulisannya. Contohnya dalam ayat yang pertama di dalam pembacaan kita, yaitu ada frasa ataupun perkataan dalam Kristus. Dalam Kristus. Nah, sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, kita bukan hanya mendapat intensif. Kita bukan hanya mendapat berkat seperti kekuatan, seperti penghiburan daripada Tuhan, dan bukan hanya kita dapat bersekutu di dalam roh dan mengalami kasih mesra dan belas kasihan Tuhan, tetapi juga kita mempunyai tanggung jawab untuk kita lakukan untuk sehati sepikir, mementingkan kepentingan orang lain dan menjadi hamba ataupun pelayan kepada sesama ataupun kepada orang yang seiman dengan kita. Nah, di sini Paulus dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa sukacita belum sempurna di dalam diri saya, kata Paulus, jikalau jemaat di Filipi belum menjadi hamba bagi sesamanya di dalam Kristus. Status hamba Kristus untuk melayani sesama manusia sangat berbeza dengan menjadi hamba manusia. Kalau kita bezakan ini, hamba Tuhan untuk melayani sesama manusia tidak sama dengan menjadi hamba kepada manusia. Dan perbedaan itu terletak pada pikiran dan perasaan kita. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, di dalam pembacaan sebentar tadi, dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, jika pikiran dan perasaan kita, jika pikiran dan perasaan Kristus memenuhi hidup kita, maka kita adalah hamba Kristus yang dipanggil untuk melayani sesama. Tetapi jika pikiran kita itu dipenuhi dengan pikiran dan perasaan manusia, secara manusia, maka kita adalah hamba manusia. Dan ini membuatkan kita membuatkan kita memahami maksud daripada tulisan Paulus ini, yang dalam kenyataannya atau yang tidak sama dengan keadaan yang sebenar, kita boleh perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-23 dan 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19. Kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus pasal 7 23, di sana Paulus mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. 1 Korintus 7 ayat yang ke-23 ini. Kalau kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, maka dikatakan janganlah kamu menjadi hamba kepada manusia. Tetapi kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-19. Di sini Paulus mengatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah, ketika Paulus menempatkan dirinya untuk menjadi hamba untuk semua orang, ia memiliki pikiran Kristus untuk menjangkau, untuk menyebarluaskan, untuk menceritakan Kristus kepada orang lain. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita ataupun mengapa kita harus menjadi hamba bagi sesama, adalah karena Kristus menjadi teladan kehidupan yang menghambakan kepada kita. Dengan kata lain bahwa Kristus telah memperhambakan dirinya kepada setiap orang ataupun kepada manusia di dalam dunia ini. Di mana Kristus sendiri telah menjadi hamba. Karena itu kita juga harus mengikuti teladan Kristus. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7, coba kita perhatikan. Ayat 5 hingga ayat yang ke-7 daripada pembacaan kita, dikatakan di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam ayat 5 hingga ayat yang ke-7 ini, di sini Yesus bukan hanya menjadi hamba seperti manusia, bahkan lebih rendah daripada hamba karena ia mati di salib. Dan kematian yang paling terkutuk di dalam budaya pada masa itu, di mana Yesus sendiri menjadi manusia. Yesus menjadi manusia saja pun itu sudah merupakan suatu sikap merendahkan diri yang sungguh-sungguh luar biasa. Apalagi jika ia mati di kayu salib sebagai satu hukuman yang terkutuk karena manusia. Bahkan Yesus menghambakan dirinya
menjadi hamba untuk semua orang. Saudara kasih dalam Tuhan, salah satu contoh ataupun tokoh dunia yang perlu diteladani di dalam kerendahan hatinya adalah Gandhi. Siapa kenal Gandhi? Saya pikir ada di antara saudara yang kenal Gandhi. Gandhi sebenarnya mengagumi Yesus. Oke. Gandhi sebenarnya dia hanya mengagumi Yesus. Dan tetapi Gandhi pernah mengatakan, seandainya kekristenan benar-benar serupa dengan Kristus, maka ia akan menjadi Kristen. Inilah kata-kata Gandhi. Dia katakan, seandainya kekristenan benar-benar merupakan serupa dengan Kristus, maka ia akan menjadi Kristen. Dengan kata lain bahwa kalau orang Kristen itu hidup sama seperti Kristus, maka kata Gandhi, saya pun menjadi orang Kristen. Nah, di sini Gandhi mempunyai pengalaman yang pahit dengan orang-orang Kristen. Dia pernah ditolak oleh gereja karena masalah perkauman. Meskipun demikian, Gandhi sangat menghormati Yesus dan mengikuti teladannya Yesus. Ia tidak ingin menjadi orang Kristen. Dia menganggap orang Kristen ini tidak mengikuti teladan Kristus. Gandhi adalah tokoh yang sangat berpengaruh di India. Sehingga kan dia diberi gelar sebagai Mahatma. Karena pengaruhnya yang luar biasa itu, maka Mahatma itu artinya dia berjiwa besar. Ia adalah tokoh pejuang anti kekerasan dan juga berperan sangat penting dalam menghapuskan sistem kasta yang sangat buruk di India itu. Karena di India ada satu kasta yang sangat rendah, yang sangat hina, yang disebut sebagai kasta Parya. Parya, bukan pria yang pahit tuh, yang sayur. Kasta Parya. Nah, kasta Parya itu dianggap kasta yang terkutuk, yang paling rendah. Dan biasanya pekerjaan mereka, yaitu kasta Parya ini, hanyalah tukang sapu di jalanan, dan juga mereka mengumpul sampah-sampah pada waktu mereka itu. Nah, jadi orang-orang India ini menjauhkan diri daripada kasta ini dan tidak mau bergaul ataupun bercerita ataupun bertemu dengan mereka. Bahkan jikalau mereka terkena bayangkan, kalau jika mereka terkena bayang daripada matahari, daripada orang kasta Parya ini, orang harus ataupun mereka harus melakukan penyucian supaya mereka menjadi tahir ataupun mereka menjadi suci. Nah, dengan keadaan seperti itu, Gandhi sangat sedih dengan kenyataan ini. Dan ia memanggilnya, dengan keadaan itu maka Gandhi telah meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang peguam di Apsal, dan dia datang ke India. Nah, ketika dia sampai di India, ia memilih untuk tinggal bersama dengan kasta Parya ini. Bahkan setiap hari ia bekerja untuk kasta ini. Ada catatan mengatakan bahwa ia membersihkan tandas orang kasta Parya. Dan ia merendahkan dirinya sedemikian rupa, dan ini membuatkan orang India terilham, ataupun ini mengilhamkan orang-orang India ataupun menyadarkan orang-orang India sendiri untuk menghapuskan sistem kasta yang ada di sana, yang mereka amalkan, yang tidak baik itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Gandhi dia bukan orang Kristen. Dia hanya mengagumi Kristus. Tetapi bolehkah ataupun dapatkah kita mengikuti ataupun sebagai pengikut Kristus dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Gandhi ini ataupun lebih daripada yang dilakukan oleh Gandhi? Mampukah kita? Sanggupkah kita? Bolehkah kita dapat melakukan hal seperti ini yang dilakukan oleh Gandhi? Kita dipanggil untuk menjadi hamba Kristus yang melayani sesama dan mengikuti teladan Kristus. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadi hamba bagi sesama kita? Apakah menjadi hamba itu berarti kita harus menjadi cleaning service? Ataupun bagaimana? Bagaimana seseorang ayah yang menjadi hamba bagi anaknya? Suami menjadi hamba kepada istrinya? Ataupun pastor ataupun majelis gereja menjadi hamba kepada gereja? Bagaimana? Nanti kita jawab sendiri. Kalau kita ikut dalam bacaan kita pada pagi hari ini, pada pagi hari ini, yaitu dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11 itu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, di dalam bacaan ini kita ada dua kata Yunani yang dipakai. Yang pertama yaitu ertehian. Entah betulkah tidak sebutan ini. Yang diterjemahkan sebagai kepentingan sendiri di dalam ayat yang ketiga. Dan ertehian berasal dari kata Yunani yang etetos, yang berarti buruh harian ataupun pekerja harian. Kalau pekerja ada oke sedikit, kalau buruh itu udah rendah sedikit lah kan. Buruh harian ataupun pekerja harian. Dan kata kedua adalah doulos. Doulos ini biasa kita dengar nih. Doulos yang diterjemahkan sebagai hamba atau budak. Dan ini tuh terdapat di dalam ayat yang ke-7. Kalau buruh harian ataupun pekerja harian, mereka bekerja untuk dapat upah. Pada sesudah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Sedangkan hamba tidak diberi upah. Buruh harian ataupun pekerja harian punya hak. Kalau dia bekerja, dia ada hak untuk dapat upah. Dia punya hak. Dia tidak boleh bersuara pun untuk minta haknya karena itu tidak ada di dalam sistem ataupun memang tidak boleh karena hamba. Dan inilah yang Kristus inginkan. Yang Kristus rindukan itu supaya kita miliki dalam kehidupan kita. Yaitu supaya kita memiliki hati sebagai hati hamba. Dan bukan hati sebagai seorang buruh harian ataupun pekerja harian. Karena buruh harian bekerja karena ada kepentingannya sendiri, yaitu untuk mendapatkan upah. Ia pada dasarnya bekerja untuk kepentingan sendiri. Kalau ia tidak mendapatkan haknya, ia akan marah, dia akan protes, dia akan komplain, dia akan mengadu kepada tribunal kah ataupun sebagainya. Nah, tetapi sebagai seorang hamba, dia sangat berbeza. Dan dia berbeza 180 derajat. Karena seorang hamba, dia bekerja bukan supaya ia mendapat upah. Tetapi karena dia adalah milik tuannya. Hidupnya ada di tangan tuannya. Dan maka dengan itu maka dia mengabdikan diri
untuk tuannya sahaja. Kalau kita pernah terbaca tentang budaya kuno orang-orang Toraja yang dikenali juga sebagai sistem tuan budak. Kalau seseorang meninggal, dipercaya sistem ini tetap berlaku. Biasanya bila orang Toraja itu meninggal dunia, mereka akan mengorbankan binatang atau hewan. Dan biasanya kerbau lah. Dan semakin tinggi status sosial orang Toraja, semakin banyak hewan yang perlu dikorbankan. Hewan yang mati ini dipercayai menjadi bekalan dalam bracket atau dalam tanda koma. Bekalan bagi orang yang meninggal tersebut. Dan yang lebih mengerikan lagi, pada status sosial yang tinggi di dalam masyarakat kuno Toraja, yang biasanya diduduki oleh para kastria ataupun prajurit ataupun pahlawan. Nah, ketika mereka meninggal dunia, budak atau hamba yang mereka ada itu juga turut dikorbankan ketika tuannya meninggal dunia. Karena menurut kepercayaan kuno orang-orang Toraja pada masa itu adalah budak ini juga akan melayani tuannya di dalam ataupun di alam kematian. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kehidupan Kristus selama dia menghambakan dirinya di dalam dunia ini, konsep Tuhan dan hamba melekat kuat di dalam diri Kristus sendiri. Ia adalah hamba Allah yang dipilih untuk melayani manusia. Kesadaran ini membuatkan Kristus tetap setia di dalam menghadapi penderitaan di saat dia menghadapi kematian. Di mana Kristus tidak pernah membantah ataupun dia tidak pernah menolak. Dia akur, dia rela. Malah dia mengabdikan sepenuhnya kepada Allah Bapa yang telah mengutusnya. Kalau kita berpikir sejenak, apakah motivasi di balik perhambaan diri Kristus ini sendiri? Apa alasan Yesus Kristus mau datang ke dalam dunia ini? Atau apa alasan Kristus untuk menderita serta mati untuk manusia? Apakah dia mencari nama di atas segala nama? Atau apakah dia mencari populariti ataupun kemuliaan? Atau apakah Kristus dapat dengan tindakannya untuk rela memperhambakan diri dan menjadi korban mati di atas kayu salib? Kristus telah memiliki segala-galanya. Ia tidak kekurangan apapun. Ia sempurna. Ia tidak memerlukan apa-apa. Bahkan Kristus tidak perlu bergantung kepada apapun ataupun kepada siapapun. Ia melakukan semuanya itu karena itu merupakan kehendak Bapa yang telah mengutusnya. Dia taat, dia rela, dia menjadi hamba. Dia tidak mengharapkan sesuatu daripada kita. Tetapi justru dia memberikan kepada kita dengan tidak terbatas. Ataupun dia memberikan kepada kita sesuatu yang tidak ternilai harganya. Saudara kasih dalam Tuhan, menjadi hamba berarti kita melayani dengan tulus, dengan jujur. Tanpa mengharapkan balasan apapun. Menjadi hamba berarti kita memberi dan memberi.
Seorang ayah atau suami yang menjadi hamba kepada anak dan istrinya berarti dia melayani tanpa menuntut apa-apa balasan, imbuhan, hadiah daripada sang anak ataupun sang istri. Melayani karena itu hendak merupakan kehendak Allah. Jika kita ataupun ya sudah mulai selalu marah-marah ataupun sudah mulai memprotes ataupun komplain sana sini, coba kita selidiki. Mungkinkah kita tidak menjadi hamba bagi keluarga kita lagi? Tetapi kita sudah menjadi buruh harian, pekerja harian yang menuntut hak untuk dipenuhi untuk diri kita. Saudara, perkara ini bukan hanya berlaku di rumah, dalam keluarga kita untuk menjadi hamba, tetapi juga di gereja ataupun di tempat pekerjaan ataupun di mana saja. Apakah semua orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja itu semua memiliki hati seorang hamba? Belum tentu. Ada yang melayani karena di rumah tidak ada kegiatan, tidak ada apa-apa program, maka dia mengisi kekosongan itu untuk melayani. Begitu ada kegiatan, begitu ada program yang lain, maka pelayanan di gereja itu dia boleh tidak digantikan ataupun ditinggalkan begitu saja. Dan juga ada sesetengah gereja yang dikendalikan dengan prinsip bisnis, yaitu mereka tidak akan melayani jemaat yang tidak memberikan untung kepada gereja. Tidak sedikit juga jemaat yang menjadikan gereja sebagai tempat hiburan saja. Kalau dia tidak terhibur, tidak diberkati, tidak terbangun, dan pelayanan di gereja itu mengecewakan, maka gereja itu ditinggalkan dan pilih tempat yang lain. Dan sekali lagi, kalau kita sudah terlalu banyak protes dan selalu banyak menuntut, marilah kita belajar untuk merendahkan hati. Marilah kita mulai mengoreksi ataupun menyelidiki hidup kita. Mungkinkah kita sudah menjadi buruh harian, pekerja harian, dan bukan lagi sebagai seorang hamba? Pertanyaannya, mungkinkah kita menjadi hamba bagi sesama kita? Ya, boleh. Mungkin boleh. Dimana ketika kita menyadari status kita sebagai hamba Allah yang dipanggil melayani sesama kita, itu karena kita menyadari bahwa Kristus telah memberikan teladan untuk menjadi hamba. Karena menjadi hamba bagi sesama bila mana kita melayani tanpa tujuan, tanpa motif apa-apa. Kita melayani dengan rela hati. Kita melayani dengan bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan melayani semata-mata karena kepentingan Kristus sendiri. Kita melayani karena untuk kemuliaan Kristus sendiri. Melayani Tuhan untuk mengembangkan ataupun menyebarluaskan nama Kristus kepada orang lain, supaya orang lain ataupun banyak orang yang akan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Tuhan kita. Amin. Jadi inilah saja firman Tuhan yang kita dapat pelajari pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan untuk kita. Jadi marilah kita renungkannya bersama. Mari kita berdoa.
Ya Bapa Tuhan kami di surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat belajar tentang satu tema lagi yang bagi kami cukup penting untuk kami dapat mengoreksi diri kami. Bagaimana kami dalam waktu kami mengikuti Tuhan, apakah niat dan pikiran kami selaras dengan kehendak Tuhan. Oleh Tuhan kami berdoa bukan saja pada firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, tetapi juga firman untuk 4 minggu yang akan datang, supaya kami dapat mengerti nilai-nilai kami sebagai orang Kristen yang dikehendaki ataupun yang dikasihi oleh Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya biarlah Tuhan memberkati kami dan biarlah Tuhan menguatkan kami supaya kami mampu melakukan itu sesuai dengan kehendak dan melakukan sesuai dengan ataupun seperti dengan Kristus yang sudah Kristus lakukan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.